Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat dan mempermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nena tak lupa kami sapa para perindu ridho Allah serta para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia agungnya. Sehingga senang sekali rasanya saya Fadlan Rifai selaku pembawa acara dapat kembali bersilaturahim dengan Anda semua dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam program kajian penjabaran Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan di setiap hari Kamis malam Jumat dan disiarkan langsung dari Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Cirebon, live Al-Baja TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Program ini adalah sebuah program yang mana di dalamnya kita dapat belajar untuk memahami dan merenungi hikmah-hikmah guru kita tercinta Buya Yahya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan hikmah yang ke-145. Seperti apakah pembahasannya dan bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menyimak untaian ilmu dan hikmah yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliya'ika salihin. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Sangat kami cintai para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita di penjabaran Mutiara Hikmah yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-145. Bunyinya adalah langkahmu selanjutnya adalah berusaha menjadi lebih baik dari dirimu sendiri. Bukan menjadi yang terbaik di antara orang lain. Orang boleh bercita-cita, boleh berharap. Akan tetapi jangan sampai di dalam berharap ini menjadikan kita memustahilkan harapan itu. Karena memustahilkan harapan sehingga dia tidak mencoba untuk menggapai harapan tersebut. Jika ingin mendaki gunung yang tinggi, boleh kita melihat gunung yang menjulang. Akan tetapi, untuk memulai mendaki, lihatlah ke bawah. Di bawah telapak kakimu, itulah batu yang harus kau injak, yang kau pijak. Meniti tangga yang harus kita pikirkan adalah tangga setelah tangga yang kita pijak. Jangan terburu-buru melihat tangga yang ada di atas, karena kita akan mustahilkan. Di dalam menggapai cita-cita, yang paling pertama utama adalah biasakan kalau kita itu ingin menjadi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Mungkin melihat orang yang punya kelebihan yang luar biasa, boleh kita menginginkan diri kita seperti mereka.
Tapi kadang jika antara kita dengan mereka itu jauh, buru-buru kita mustahilkan, lalu kita tidak lagi rindu untuk berusaha menggapai harapan dan cita-cita tersebut. Untuk menjadi lebih baik dari diri kita sendiri, itulah langkah pertama. Dan itu langkah termudah. Sehingga kita tidak merasa berat. Mungkin ada orang sangat hebat. Ada seorang sehari menghafal Al-Quran bisa 3 lembar. Sementara kita menghafal hanya mungkin setengah lembar. Maka tidak usah kita berhayal dulu bahwasanya aku harus menghafal Quran sehari 5 lembar, lebih dari 4 lembar. Akan tapi berpikirlah bagaimana dari setengah lembar yang kita hafal menjadi 1 lembar. Menjadi lebih baik dari diri kita sendiri. Itu adalah termasuk berkasih sayang kepada diri. Dan semua, di dalam kita mengerjakan sesuatu, hendaknya kita juga melihat kemampuan diri kita sendiri. Agar di saat kita ingin naik tangga, naik pangkat, itu adalah dengan nyaman. Bukan sesuatu yang kita rasa sulit untuk dijangkau, lalu kita berusaha untuk menjangkaunya. Sehingga sangat mudah orang ini terjatuh pada keputusasaan. Bahkan berambisi untuk menjadi orang nomor 1. Ini kadang tidak dibarengi dengan niat yang baik, maka menjadikan dia mudah patah. Seseorang di sebuah sekolahan mungkin dia akan jadi ranking 1, ranking 1, ranking 1. Bukan karena Allah. Bukan karena dia ingin dapatkan kemuliaan. Dia ingin targetnya ranking 1 terus. Padahal sudah berada di ranking 1. Cuman karena itu meraih ranking 1 adalah dengan ambisi. Dengan ambisi. Dengan ambisi. Maka karena dengan ambisi tersebut. Karena dengan ambisi. Maka dia di saat turun saja dari ranking 1 menjadi ranking 3 seolah-olah kiamat dunia. Artinya karena dia sudah membiasakan dengan kesombongannya. Maka para penuntut ilmu, para pelajar. Di saat ingin menggapai ranking 1 sekalipun, pastikan tata hati kita untuk tidak menjadi orang sombong. Tidak menjadi orang yang congkak dengan kehebatannya. Karena nanti di saat dia turun sedikit saja seolah-olah kiamat dunia. Padahal dalam hidup biasa, ada yang naik, ada yang turun, ada naik, ada turun. Ini termasuk mensiasati diri kita. Itu dalam segala sesuatu. Mau bersedekah pun, boleh kita bersedekah banyak, akan tapi bisa jadi dengan sedekah yang tiba-tiba buru-buru kita bersedekah sangat banyak, itu menjadikan sebab penyesalan di kemudian hari. Akan tapi kita bisa berlatih. Dari sedikit dulu, mungkin 100.000, besok mungkin 1 juta, besoknya 10 juta, besoknya seperti itu. Nah, kan? Termasuk di dalam kita membuat perubahan dalam diri kita. Target kita adalah seorang sangat soleh, sangat baik di kampungnya. Dengan bermacam-macam kelebihan. Sementara kita adalah masih di sangat dasar keadaan yang ingin berubah. Jadi belum punya kelebihan apa-apa kita. Pengennya jadi seperti dia terus, targetnya seperti dia. Sehingga akhirnya memustahilkan, kayaknya nggak mungkin saya ini kayak seperti saya ini menjadi seperti dia. Sehingga akhirnya tidak bergegas untuk melangkah menggapai harapannya, cita-citanya. Maka langkahmu selanjutnya adalah untuk menjadi lebih baik dari dirimu sendiri. Pastikan membuat perubahan yang nyaman. Dirimu sendiri, memang di sana ada temanku yang sangat cerdas, temanku yang sangat punya kelebihan. Iya, biarkan dia seperti itu. Tapi untuk aku yang jelas setiap hari aku harus buat perubahan dalam diriku. Ini adalah berkasih sayang kepada dirinya sendiri. Berusaha, iya. Tapi kalau sampai menjadikan kita putus asa, tidak. Berusaha diperkenankan. Semaksimal mungkin, iya. Tapi kalau menjadikan usaha kita ini, menjadikan diri kita runtuh, itu juga tidak dibenarkan. Ada sebagian orang ambisinya harus menjadi orang yang namudaj. Istilahnya apa? Menjadi orang yang terbaik. Semua terbaik, terbaik, terbaik. Rupanya yang dibesarkan hanya kesombongan dia. Bukan karena dia ingin sukses. Dia hanya merasa nyaman di saat bersaing, lalu dia menang dan sebagainya. Bukan itu.
sebagai penuntut ilmu untuk menggapai kebaikan. Fastabiqul khairat yang disebutkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, membuat kebaikan itu pun juga ada aturan mainnya. Aturan mainnya. Tentunya dengan memperhatikan keadaan kita. Alangkah banyak, dicontohkan dalam satu riwayat tentang orang yang bersedekah setelah itu menyesal. Kenapa? Dia dengan hawa nafsu, brol begitu, rupanya setelah itu apa? Dirinya sendiri menjadi orang yang tersiksa dengan kekurangannya. Nah, ini berlaku untuk semua keadaan. Artinya, jika ingin menggapai tempat yang tinggi, ya jangan mendongakkan kepala ke tempat tersebut, akan tapi mulailah menghadaplah ke kakimu dan injak tangga satu demi satu, maka kau akan sampai kepada tangga teratas. Ingin bepergian dari Tangerang menuju Surabaya. Kalau lihat Surabaya mah jauh banget, jauh. Akan tapi tidak ada orang untuk sampai ke Surabaya pikirannya begitu. Memikirkan bahasanya saya akan melangkahkan kakiku satu demi satu sampai mobil. Mobilnya diinjak sampai keluar dari gerbang sampai ini masuk tol terus pelan demi perlahan. Dalam hikmah yang lain kita sebutkan ribuan kilo yang kita tempuh pun tetap mulainya dari selangkah demi selangkah yang kita lewati. Maka setelah itu jangan berkata aku tidak bisa. Jangan berkata aku tidak mampu. Yang menjadikan dirinya tidak mampu adalah salah di dalam mereka memulai sebuah kebaikan. Baginda Nabi pernah suatu ketika ada satu orang melakukan sholat malam itu banyak sekali. Sampai banyak sekali. Nabi melarang, ya Abdullah, jangan kau seperti dia. Dia sholat malam kebanyakan hari ini, besok mau bangun, ingat capeknya. Anggap saja saking semangatnya, dia sholat malam menjadi sholat, anggap saja sampai 50 rakaat. Wah, semangat di hari pertama 50 rakaat. Besok malam mau bangun tuh sama setan diingatkan. Ingat enggak kemarin 50 rakaat? Iya, capek. Sudah tidur aja itu. Akhirnya tidak jadi bangun malam. Maka menyiasati diri kita, yang dalam diri kita ada hawa nafsunya, itu penting. Termasuk mohon maaf suatu ketika ada sebuah tempat, ada pondok pesantren misalnya, waktu itu ingin mengambil atau memotivasi para siswa dan siswinya untuk bisa andil dalam pembangunan apa begitu. Kemudian kita tawarkan bagaimana jika setiap siswa itu mengumpulkan Rp30.000 setiap bulan. Ada di antara yang hadir saja, dan kita duga mereka adalah orang yang mampu kalau menghadirkan Rp30.000. Rupanya kita ngomong Rp30.000 itu adalah ada yang ragu-ragu, ada yang siap, ada yang mengatakan enggak. Cuman kalimatnya kita rubah, akhirnya apa? Sudah begini saja. Bagaimana kalau kita berjanji dan berusaha setiap hari kita mengumpulkan uang, kita masukkan kotak Rp1.000 per hari, bagaimana? Kompak mengatakan siap. Padahal apa bedanya 1 hari 1.000 sama 30 hari 30.000? Tidak ada beda. Sebab di saat ngomong 30.000 itu kayak berat banget. Akan tapi dia ngomong 1.000, atau enteng 1.000. Dan begitulah, di dalam diri kita tuh ada hawa nafsu yang kadang sesuatu yang tidak berat menjadi berat untuk kebaikan. Ringan sebetulnya kebaikan, tapi menjadi berat karena apa? Kita salah. Sampai Nabi mengatakan, kasih sayangilah dirimu sendiri di dalam urusan ibadah. Jangan sampai ibadah itu menjadi berat bagimu. Kasih sayangilah dirimu dalam urusan berderma, berbuat baik. Jangan sampai berderma menjadi berat bagi dirimu sendiri. Kasih sayangilah dirimu dalam menggapai cita-cita. Jangan sampai dirimu memustahilkan cita-citamu itu. Gara-gara apa? Tidak meniti dari tangga satu demi satu. Tidak meniti dari bawah. Sehingga langkah selanjutnya, langkahmu yang selanjutnya adalah berusaha menjadi lebih baik dari dirimu. Sudah, itu saja. Langkah selanjutnya. Adapun nanti langkah selanjutnya itu bermacam-macam langkah.
Yang penting begitu, berusaha aku untuk menjadi lebih baik dari diriku saat ini. Bukan menjadi yang terbaik di antara yang lain. Bukan menjadi yang terbaik di antara yang ada. Ini saja, semoga ini bisa membangun kita untuk bisa menyiasati diri kita untuk bisa sukses. Yang biasa menghafalkan Al-Quran sehari 3 ayat, oke lah. Tidak harus berhayal 1 lembar di esok hari, akan tapi tambahlah esok hari 1 ayat. Yang kemudian sholawatnya kepada baginda Nabi hanya 300.000, jangan berhayal 30, jangan berhayal 30.000 dulu, akan tapi meningkatkan sedikit, maka itulah yang meringankan kita untuk meningkatkan kebaikan. Dan itu yang sangat mudah untuk dijangkau, hingga pada akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah berada di puncak. Seperti tadi orang meniti bukit, meniti puncak gunung. Bukan kita melihat tingginya gunung, akan tapi satu kaki bukit kita injak. Selangkah demi langkah kita injak, hingga sampai akhirnya pada puncak, pada ketinggian gunung tersebut. Begitu juga cita-citamu, ya. Sama anak-anak yang ada khususnya di pesantren, misalnya ada dari tahfidz, setelah itu masuk tafaqquh fiddin. Dengar bahwasanya di Staiba anak-anak semuanya pakai bahasa Arab dan sebagainya. Anak tafaqquh fiddin masih kelas i'dad berhayal, aku enggak mampu, aku enggak takut nanti. Takut enggak bisa nanti, sekolahnya pakai bahasa Arab semua yang lihat. Ya, kamu jangan mikir itu, kamu jangan mikirmu adalah masuk ke i'dad dulu, baru besok kelas miftah, besoknya Arabiyah, besoknya lagi adalah nanti tiba-tiba di saat kamu sudah masuk kuliah, oh bisa. Begitu. Jangan buru-buru ketakutan dulu, waduh berat sekolahnya. Nggak mungkin mampu saya. Oh tidak seperti itu. Makanya setelah ini semuanya punya keberanian untuk sukses. Caranya menjadi lebih baik dari dirimu sendiri. Meningkatkan sedikit demi sedikit. Hingga pada akhirnya kamu berada di pada puncak kejayaan, puncak kesuksesan. Ini saja, semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni guru-guru kita, orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, hati kita, dan panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya, yaitu dalam program kajian nasihat untuk santri yang rutin diselenggarakan di setiap hari Jumat malam Sabtu di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, Live Al-Bahjah TV dan Radio Network di berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Fadlan Rifai selaku pembawa acara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukran jazilan atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.